Soal nomor 1, hubungan nilai A dan B dari persamaan berikut ini adalah yang pertama, persamaannya adalah 2A plus 7 sama dengan 33. Ini kita selesaikan dulu. 2A sama dengan 33 dikurangi 7 ya, pindah ruas. Jadi 26. Maka A sama dengan 26 dibagi 2, A sama dengan 13. Nilai A sudah diketahui. Kemudian persamaan kedua, 3A min 9B min 11 sama dengan min 80. A-nya kita substitusikan ya, nilai A ke dalam persamaan kedua. 3A artinya 3 kali 13 min 9B sama dengan min 80 ditambah 11. 3 kali 13 sama dengan 39 min 9B sama dengan ini min 69 ya. Min 9B sama dengan min 69. 39 pindah ruas jadi min 39. Min 9B sama dengan min 108. Maka B sama dengan min 108 dibagi min 9 sama dengan 12. A itu 13, B itu 12 ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya. B adalah A dikurangi 1. 13 kurangi 1 sama dengan 12. Sesuai ya. Soal nomor 2. 2 dasawarsa lalu, umur kerja adalah 3 windu. Berapakah umur kerja 2 lustrum ke depan? Kita harus mengetahui dulu ya satuan dari waktu. Dasawarsa itu adalah sama dengan 10 tahun. Kita tulis dulu, dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Ya, windu itu sama dengan 8 tahun. Sedangkan lustrum sama dengan 5 tahun. Nah, baru kita kerjakan soalnya ya. 2 dasawarsa lalu. Berarti anggap saja umur kerja yang sekarang adalah X. Kalau 2 dasawarsa yang lalu berarti 20 tahun ya. Karena 1 dasawarsa adalah 10. Kalau 2 dasawarsa berarti 20. Karena 2 dasawarsa yang lalu maka X dikurangi 20 ya. Umur kerja yang sekarang dikurangi 20 sama dengan 3 windu. Berarti 3 dikali 8. X sama dengan 3 kali 8 24, min 20 pindah ruas jadi plus 20, X sama dengan 44. Yang ditanyakan adalah berapakah umur kerja 2 lustrum ke depan. Umur kerja sekarang ditambah 2 lustrum berarti 2 kali 5. X-nya tadi ketemu 44, 2 kali 5 sama dengan 10. 44 tambah 10 sama dengan 54 tahun. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 3, ketemu analogi ya, sungai muara sepadan dengan apa dan apa. Nah, kita harus cari hubungan dulu antara sungai dan muara. Sungai itu kan bertujuan ya, tujuan akhir. Atau bertujuan ke muara. Tujuan akhir dari sungai adalah muara. Sehingga sepadan dengan apa? Sepak bola bertujuan ke wasit, salah ya. Hujan tujuannya ke tanah juga salah. Mobil tujuannya jalan raya, bukan. Kipas tujuannya angin. Lomba tujuannya untuk menjadi juara. Jadi yang benar adalah jawabannya E ya. Sungai muara sebagaimana nanti sepadan dengan lomba dan juara. Lanjut ke nomor 4, ketemu deret angka 264, 235, 208, 183. Kemudian kita diminta untuk mencari 2 suku terakhir. Karena semakin ke kanan bilangannya semakin kecil, maka yang memungkinkan adalah polanya pengurangan atau pembagian ya. Kalau semakin kecil maka yang memungkinkan adalah deret ini terdiri dari pola pengurangan atau pembagian. Nah, karena selisihnya beda dari setiap sukunya itu tidak banyak ya, relatif kecil, maka yang paling memungkinkan di antara pengurangan sama pembagian adalah pengurangan. Kita kurangkan dulu suku-suku yang berdekatan, 264 ke 235 sama dengan berapa? 264 ke 235 ini adalah berkurang 29. Ya, 235 ke 208 itu berkurang 27. 208 ke 183 itu berkurang 25. Maka untuk menentukan suku selanjutnya berkurang berapa gitu ya. 29 ke 27 kan selisih 2. 27 ke 25 juga selisih 2. Berarti untuk mengisi di sini selisihnya adalah dikurangi 2 lagi ya. 25 kurangi 2 yaitu 23. 183 dikurangi 23 yaitu 160.
Nah, suku terakhir lagi sebelahnya berarti 23 dikurangi 2 lagi, yaitu 21. 160 dikurangi 21 sama dengan 139. Jadi jawabannya adalah 160 dan 139 yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk mengisi penuh sebuah bak air, Ira membutuhkan 8 ember air. Jika Ola memiliki ember yang besarnya hanya setengah milik Ira, berapa ember air yang Ola butuhkan untuk mengisi penuh bak air tersebut? Nah, kita misalkan saja ya, volume bak air yang akan diisi oleh Ola dan Ira itu kan sama. Jadi volumenya, bak airnya sama. Untuk mengisi volume bak itu kan berarti banyaknya ember gitu kan dikali volume ember. Kita misalkan ini miliknya Ira, ini miliknya Ola gitu kan. Embernya Ira berjumlah 8 dikali X. X ini adalah volume ya, volume ember airnya Ira. Kita misalkan saja X. Kemudian volume ember miliknya Ola adalah setengah dari embernya Ira. Berarti kan setengah X kan. Setengah kali X dikali banyaknya ember. Ya, karena yang ditanyakan adalah banyak ember yang dimiliki oleh Ola. X sama X bisa kita coret ya, 2 pindah ruas menjadi perkalian ya, karena ini kan di bawah pembagian, ketika pindah ruas jadi perkalian. Jadi banyak ember milik Ola adalah 8 kali 2 sama dengan 16 yang E. Lanjut ke nomor 6, ketemu soal figural analogi gambar ya. Jadi pola gambar di ruas kiri harus sama dengan pola gambar di ruas kanan. Perbedaan antara kedua gambar 1 dan 2 di sini adalah letak ini ya, letak segi 4 ini kan ada belah ketupat ya, belah ketupat atau segi 4 ini warnanya hitam putih berada di bawah, kemudian di gambar kedua berpindah menjadi di atas tempatnya, warnanya tetap sama hitam putih ya, hanya bertukar tempat saja, ini di bawah menjadi di atas. Nah, berarti untuk yang di sini juga sama. Kalau di nomor 3 mereka di bawah, bunderannya atau lingkaran putih hitamnya ini di bawah, untuk nomor 4 berpindah ke atas. Posisinya tetap sama ya, putih dulu baru hitam. Kita cek mana yang di atas warna putih hitam. A putih hitam, B hitam putih, berarti salah. Ini putih hitam, ini putih hitam, ini hitam putih. Berarti pilihan jawabannya tersisa A, C, D. Kemudian di sini ada segitiga ya, segitiga, di sini juga ada segitiga. Segitiganya bertukar posisi ya. Semula menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah dan warnanya juga berubah, semula putih menjadi hitam. Sama dengan ini. Bintangnya semula hitam, pasti selanjutnya bintangnya akan berwarna putih ya. A bintangnya berwarna hitam, berarti salah. Sisa C dan D. Ya, D ternyata hitam juga. Salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, kita masih lanjut ke nomor 7, ketemu soal penarikan kesimpulan. Di sini ada 2 premis, yang pertama bersifat umum karena diawali dengan kata semua. Kemudian premis kedua bersifat partikular ya, karena diawali dengan beberapa. Beberapa itu kan sama halnya dengan sebagian ya, jadi partikular. Semua pemain bola bisa berlari kencang. Beberapa anak kelas 10 adalah pemain bola. Nah, kesimpulannya adalah kita coret dulu ya, apabila ada kata yang sama di premis 1 sama premis 2 kita coret saja nih. Nah, pemain bolanya kita coret ya. Kemudian ciri selanjutnya ketika universal ketemu partikular, semua ketemu beberapa, maka jawabannya udah pasti ikut partikular ya, tidak boleh ada kata semua. Nah, kita cek saja ya pilihan A sampai E ada kata semua atau tidak. Ternyata ada. Yang B masih ada kata semua. Ini salah. Ya, karena umum ketemu partikular, jawabannya selalu partikular, nggak boleh umum. Ya, tinggal kita susun. Berarti jawabannya adalah beberapa anak kelas 10 bisa berlari kencang. Jawabannya yang C. Oke, soal nomor 8 ketemu soal penalaran analitis ya. Penalaran analitis identik dengan soal yang relatif panjang kalimatnya. Jadi kita diminta untuk selalu fokus ya dalam membaca soal. Usahakan sekali membaca langsung paham ya tentang apa maksud dari bacaan, supaya kita nggak harus mengulang-ulang untuk membaca, karena hal itu akan mengakibatkan kita bisa membuang waktu lebih banyak. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah. Nah, ini harus digarisbawahi untuk setiap jenis buku.
Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama. Oke, kamus dan buku agama. Misalnya kamus sama buku agama ya. Jadi Tita menyukai kamus dan agama. Kemudian Sinta menyukai sains, kamus, agama, dan sastra. Berarti anak kedua Sinta menyukai kamus, agama, sains, dan sastra. Sains ya, sains sama sastra. Nah, menyukai 4. Kemudian Reni menyukai buku agama saja. Reni agama saja. Kila menyukai buku agama dan sastra. Kila menyukai agama dan sastra. Kemudian Putri menyukai sains, sastra, dan sejarah. Maka buku yang harus diberikan kepada Tita adalah, kita cek, yang hanya suka satu buku adalah Reni. Karena jumlah setiap buku itu hanya 1, dan Reni juga kebetulan hanya menyukai agama, maka agama akan diberikan kepada Reni. Ya, selanjutnya Tita. Tita tadi kan suka agama dan kamus. Karena agama sudah diberikan kepada Reni, maka Tita akhirnya akan kebagian apa? Kebagian kamus. Jadi buku yang akan diberikan kepada Tita adalah kamus. Udah selesai. Masih lanjut ke nomor 9, ketemu soal analogi ya, kemampuan verbal analogi. Kolaborasi, persaingan, sepadan dengan sekutu, kemudian apa gitu ya. Kolaborasi dengan sekutu itu mirip ya, mempunyai arti yang mirip. Jadi kolaborasi dengan bersekutu itu sama, membangun relasi atau kerjasama, berkolaborasi, bersekutu, memiliki tujuan yang sama. Sedangkan persaingan itu nanti sinonimnya dengan apa? Memiliki arti yang sama dengan kata apa? Kita pilih dari A sampai E ya. Persaingan itu kan lawan dari kolaborasi. Kalau kolaborasi kan bekerja sama ya, memiliki tujuan yang sama. Kalau persaingan itu kan berarti berkompetisi ya. Persaingan berarti sinonimnya adalah berkompetisi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kalau persaingan kita samakan dengan teman itu salah. Persaingan apakah sama dengan penerimaan juga salah kan. Persaingan apakah sama dengan delegasi juga salah. Persaingan apakah sama dengan penyerangan salah. Kolaborasi sama dengan sekutu ya, sedangkan persaingan sama halnya dengan berkompetisi. Oke, lanjut ke nomor 10. Jika P sama dengan Hi plus 2, Hi sama dengan R min 1, dan R sama dengan 5, maka yang benar adalah, yang diketahui secara pasti adalah R ya. R sama dengan 5. Hi itu sama dengan R min 1. R-nya kan 5, berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Hi-nya ketemu 4 ya, kita cari P. P sama dengan Hi plus 2. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, berarti yang paling kecil itu Hi, ya, kemudian R, dan yang paling besar adalah P, ya, karena tadi Hi itu 4, R itu 5, sedangkan P itu 6. Yang paling kecil Hi, yang paling besar P. Langsung saja kita cari di pilihan, jawabannya adalah yang C. Hi lebih kecil dari R, dan R lebih kecil dari P. Oke, kita masih terus lanjut ya ke nomor 11, ketemu soal hitung cepat. Ada perkalian dan penjumlahan di mana kita harus mendahulukan yang mana antara penjumlahan dan perkalian. Udah pasti kita harus mendahulukan yang perkalian. 12 kali min 14 itu sama dengan min 168 ya. Kemudian ditambah 74, 22 dikurangi 12 itu sama dengan 10. Min 168 ditambah 74 tambah 10 kan 84. Udah, kita tinggal menghitung biasa ya. Min 168 ditambah 84 yaitu min 84. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke nomor 12, masih ketemu soal hitung cepat. 50% dari hasil penjumlahan, 120% dari 280.000 dengan 30% dari 240.000 adalah, kita tulis satu-satu yang diketahui di soal ya. 50% dari penjumlahan, berarti dikurung dulu, 120% dari 280.000 ditambah 30% dari 240.000.
50% bisa kita sederhanakan kan setengah ya, dikali ini kita hitung dulu nih. Nolnya kita coretin dulu ya. 2 di atas, 2 di bawah. Kita tinggal kalikan. 120 kali 2.800 adalah 336.000. Ditambah yang ini 30 kali 2.400 sama dengan 72.000 ya. Ini dijumlah itu menghasilkan 408.000. 408 dibagi 2 yaitu 204.000. Jawabannya yang A. Nomor 13. 1/4 dari 12 min 92 plus min 22 adalah, kita tulis dulu ya, 1/4 dari, kita selesaikan dulu ini perhitungannya. 12 min berarti jadinya plus, 92 plus min jadinya min. Nah gini ya, 1/4 dikali ini 104 ya, 104 dikurangi 22 hasilnya 82 ya, berarti tinggal 82 dibagi 4, 20,5. Jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 14, ketemu deret angka lagi. 68, 126, 89, 103, 110, 80, kemudian kita diminta untuk menentukan dua suku terakhir. Karena ini deretnya tidak beraturan kan, bertambah berkurang, ini menunjukkan ya bahwa dalam satu deret ini pastinya mengandung lebih dari satu pola. Ya, bisa 2 pola atau lebih ya. Pokoknya tidak mengandung satu pola. Nah, kalau tidak mengandung satu pola berarti kita gunakan saja pola melompat. Ganjil ke ganjil, genap ke genap. Kita coba dulu ya. 68 ke 89 itu adalah bertambah 21. 89 ke 110 juga nambah 21. Maka untuk mengisi suku yang di sini juga nambah 21. 110 tambah 21 yaitu 131. Untuk selanjutnya yang ini ya. 126 ke 103 itu adalah berkurang 23. 103 ke 80 juga berkurang 23. Maka 80 ke sini juga berkurang 23. 80 dikurangi 23 sama dengan 57. Berarti dua suku terakhir ini adalah isinya 131 dan 57. Yang C. Ketemu soal 15, soal terakhir yaitu serial gambar. Kita diminta untuk menentukan gambar keempat sesuai serial yang ada di soal ini tuh yang mana ya. Di sini kan ada segi 4 ya, vertikal, kemudian dia menjadi horizontal, vertikal lagi, maka selanjutnya pasti horizontal ya, tidur, mendatar. Berarti jawabannya bisa A, bisa C. B, D, E udah pasti salah ya, karena ini vertikal, berdiri. Kemudian pembedanya, ini hitam-hitam, kemudian ada 2 ya, vertikal sama horizontal. Kemudian di gambar kedua ternyata sisa yang horizontal, vertikalnya hilang. Maka di sini juga sama ya. Posisinya yang ini, gambar 1 ke gambar 3 adalah berotasi berlawanan arah jarum jam. Sana kan posisinya ini hitam-hitam, jadinya di sini. Berarti ini juga sama, berotasi berlawanan arah jarum jam. Yang mana berarti posisi hitam putihnya kita balik saja ya. Hitam di bawah, putih di atas. Tapi jawabannya adalah yang C. Kenapa kok bukan yang A? Salah ya, yang A kan putih-putih. Di sini kan kita nggak berubah warnanya, ini hitam-hitam, putih-putih, di sini juga hitam-hitam, putih-putih. Maka untuk menentukan gambar nomor 4, kita berkaca saja pada gambar nomor 2. Nomor 2 ini kan putih hitam. Berarti untuk nomor 4 juga masih sama putih hitam, bukan putih-putih. A jelas salah ya. Jawabannya adalah yang C.